Dan ini manualnya. Jadi untuk e-benefit ini gunanya sebagai alat untuk memonitor dan mengukur servis CHR yang memang digunakan untuk kliennya CHR sendiri, untuk para pesertanya. Untuk tata cara penggunaannya, login dahulu ke e-benefit, linknya ini link masih login campaign, nanti yang syariahnya ada, nanti saya info lebih lanjut. Jadi untuk loginnya ini yang diperlukan adalah ada ID pengguna dan password. Dan ID pengguna itu menggunakan nomor polis, lalu indeks peserta, dan itu digabungkan menjadi username. Contoh, untuk Senat sendiri itu polisnya 010006600015, dan misalkan ada indeks peserta yang 001A itu disambung dengan underscore 0004 kali 1, yang A-nya ini tidak usah dimasukkan. Dan untuk passwordnya sendiri adalah tanggal lahir. Tanggal lahir berbentuk angka semua. Misalkan di tanggal lahir 29 Februari tahun 1990, passwordnya adalah 29021990. Begitu. Jadi apabila memang sudah berhasil untuk loginnya, maka peserta akan diarahkan ke halaman disclaimer yang untuk dinyatakan setuju. Untuk klik setuju, lalu akan tampil di layar utama seperti ini. Dan di sini ada menu utama dan menu pendukung. Menu utama itu adalah ringkasan dari peserta sendiri dan dokumen-dokumen yang memang dibutuhkan. Pakai ini, tapi nggak semuanya dipakai nomor ini, Pak. Pasportnya pakai tanggal lahir. Seperti ini. Ada caranya. Masuk, kalau mau masuk ke tanggal registrasinya per kapan. Jadi ada dua aplikasi Medika yang biasa, itu, sama Car. Dan bagian kanan atas juga di sini ada yang namanya informasi terkait data pengguna. Terus apabila kata sandinya ingin diganti, itu bisa melalui menu ini dan menu keluar dari aplikasi e-benefit ini sendiri. Dan untuk status loginnya, ini akan terlihat informasi terkait indeks peserta, nama karyawan, nama pesertanya itu sendiri, lalu ini jenis kelamin, status, usia, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Dan apabila ingin melihat detailnya, ya pilih di sini, yang saya arahkan panahnya di sini, kursornya, untuk melihat detail dari peserta itu sendiri. Lalu apabila dari detail ini ingin mengakses level ketiga peserta dan dari level kedua, contoh ada peserta tambahan seperti contoh pasangan atau anak, itu bisa dilihat juga di sini untuk benefit yang memang didapatkan seperti apa. Lalu untuk klaimnya yang memang sudah diajukan seperti apa, bisa dilihat dari menu ini. Dan ringkasan pesertanya sendiri untuk yang level kedua atau level ketiga itu sama seperti yang karyawannya awal, seperti ini. Ada indeks nama peserta, lalu ada nomor polis, ya seperti ini semua. Lalu untuk daftar klaim, misalnya mau ingin mengecek klaim yang memang sudah diajukan, itu bisa dilihat di sini, status yang memang diajukan itu nomor di tanggal berapa, prosesnya sudah sampai mana. Ini bisa dilihat juga, dan daftar klaim yang memang tercantum itu adalah nomor klaimnya, lalu indeks peserta, lalu tipe klaimnya, keterangan klaimnya seperti apa di sini. Apabila memang statusnya sudah sedang dianalisa oleh tim, maka akan timbul proses. Kalau memang sudah dibayarkan, sudah selesai gitu. Dan apabila sudah selesai, maka akan muncul tanggal bayarnya di tanggal berapa, sehingga bisa dicek ke rekening masing-masing peserta. Dan untuk detail klaim ini sendiri,
bisa dilihat juga untuk tahun polis, nomor polis. Nah, ini informasi yang memang secara detailnya. Selain itu, apabila ada ekses, misalkan ada perawatan yang timbul ekses, di sini pun akan bisa dicek di informasi di dalam e-benefit ini sendiri. Seperti ini, ada nomor ekses, tanggal pembayarannya kapan, statusnya, dan lain sebagainya. Dan untuk benefit peserta sendiri itu bisa dicek juga di e-benefit ini apa saja sih yang didapat. Ini seperti contoh untuk rawat inap, limit per harinya berapa, kamar ICU-nya berapa, sehingga kita bisa mengukur sampai mana benefit yang kita punya pada saat akan melakukan perawatan. Nah, di sini juga ada rawat inap, yang saya ini rawat inap ya Bapak Ibu. Lalu ada maksimal per tahunnya berapa, kalau di Sena sendiri kan memang dia tahunannya unlimited, dan di sini yang memang ada limitnya. Dan untuk rawat jalannya ini terlihat juga dari misalkan peserta yang ada untuk laki-laki itu seperti apa. Kalau perempuan mungkin nanti ada kontrol hamilnya apa segala. Bisa dilihat juga di dalam e-benefit ini. Seperti itu Bapak Ibu. Dan ini kembali lagi dilanjutkan menjadi dokumen yang di awal tadi disebutkan, kita coba kembali lagi. Untuk di menu utamanya ringkasan peserta dan dokumen. Nah, dokumennya itu apa saja? Dokumennya menjadi dua bagian, jadi dokumen polis dan laporan informasi. Dan dokumen polis itu bisa berisi untuk formulir klaim, nanti bisa di-download di web portal ini. Untuk laporan informasi pentingnya itu adalah daftar provider dan fasilitas kesehatan. Seperti itu Bapak Ibu yang mungkin bisa saya jelaskan terkait e-benefit. Jadi untuk loginnya sendiri hanya yang diperlukan adalah nomor polis dan indeks peserta yang ada di kartu Bapak Ibu, bisa terlihat di bawahnya. Untuk passwordnya sendiri dari tanggal lahir, seperti itu ya. Jadi yang bisa dilihat di sini adalah benefitnya, terus lalu klaimnya seperti apa, dan untuk sisa limit benefit itu tidak bisa dicek di sini ya. Gitu Bapak Ibu. Dan selanjutnya ini akan coba saya jelaskan untuk ikatnya. Sudah terlihat untuk ikatnya. Jadi untuk Sena sendiri ini mendapatkan ikat, yang mana ikat ini bisa digunakan sebagai pengganti kartu fisik di rumah sakit apabila tertinggal gitu ya. Dan itu langkah pertamanya adalah mendownload di aplikasi di Play Store atau App Store dengan kata kuncinya MyAdMedica. Dan setelah terbuka, silakan untuk dipilih bahasanya dahulu untuk memulai. Setelah memilih bahasa, lalu di start atau dimulai ya kalau pakai bahasa Indonesia. Dan di sini untuk ada loginnya sendiri ada 3 step. Step pertama adalah masukkan email, lalu masukkan kata sandi, dan lalu tap login. Dan apabila selanjutnya lupa menggunakan password, itu bisa tap forgot passwordnya sendiri. Dan jika login gagal, untuk cek kembali penulisan email dan kata sandi Anda. Dan ini apabila lupa password ya, itu masukkan email kembali dan submit, dan akan dikirimkan password yang memang sudah terregister di aplikasi MyAdMedica itu sendiri apabila ada lupa passwordnya. Dan request reset ini apabila tidak dimasuk ke dalam inbox email Bapak Ibu, bisa dicek pada folder spam. Setelah itu reset password. Dan ini bentuk penggunaan login registernya sendiri yang tadi disebutkan.
tab register My Ad Medica, masukkan nomor telepon dan alamat email, lalu tap next. Ini ada email, password, dan nomor telepon ya. Jika sudah benar, tekan yes. Dengan catatan pastikan email Anda sudah benar. Dan Perhatikan sudah connect semua. Ini masukkan Tinggal yang sambil car tadi loh. penentuan 8 karakter, terdiri dari 1 angka dan 1 huruf besar. Untuk syaratnya seperti itu. Setelah masukkan ulang, lalu akan dikirimkan OTP ke dalam handphone, nomor handphone yang memang sudah didaftarkan sebelumnya. Setelah itu masukkan kodenya dan next. Setelah semua terisi, tekan next dan masukkan 4 digit kode aktivasi yang telah dikirimkan di email. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah bentuk e-cardnya Milu dengan coklat. keterangan yang memang langkah selanjutnya adalah menyandingkan antara kartu yang sudah keluar di aplikasi dengan nomor kartu yang dipunya oleh Bapak Ibu. Nah, untuk peserta itu ada di paling atas, biasanya untuk kartu peserta Bapak Ibu. Ini adalah keterangannya. Sandingkan, masukkan nomor Ad Medica Anda jika Anda baru melakukan pembaruan tulis seperti saya ini. Masukkan kembali nomor yang tertera di atas, nomor kartu ya Bu, Bapak Ibu. Jika Anda menerima kartu baru atau berpindah asuransi, masukkan nomor kartu baru Anda. Jadi kartu yang memang Bapak Ibu sudah punya itu bisa dimasukkan ke dalam sini untuk menyandingkan e-cardnya. Setelah itu ada konfirmasi OTP yang akan dikirimkan ke nomor telepon, dan otomatis apabila sudah masuk silakan dikonfirmasi. Dan ini keterangannya, apabila Anda tidak menerima OTP dalam waktu 1 menit, silakan klik kirim ulang kode OTP yang dimaksud, dan jika mendapatkan informasi error, dapat menghubungi kami untuk registrasinya ya. Untuk langkah selanjutnya seperti apa? Kalau memang error nanti ada keterangan. Mau di screenshot nanti dikirimkan ke kami. Screenshot ya errornya seperti apa? Ya kami teruskan ke bagian terkait untuk Ini daftar pertama kali. Kita juga semua Pak. Dan apabila sudah berhasil untuk Otomatis di sini katanya. Tampilan depannya yang ada adalah seperti ini. Di sini adalah nama membernya, lalu ada kartu asuransinya. Berarti nanti istri kita Lalu ada menurut ini sidebar juga Pak. untuk menu pengaturan Kalau sudah untuk dapat settingnya. kartunya. Nah nanti Dan nomor 4 ini adalah menu fitur yang di memang HP didapatkan istri di kita aplikasi disandingkan My Ad sama Medica. kartunya. Jadi kayak Dan kita nomor 5 adalah akhirnya banner untuk muncul di promosi sini dari HP-nya. aplikasi My Ad Medica ini sendiri. Dan nomor 6 adalah button bar yang mana di sini ada home untuk notification dan lain sebagainya. Dan untuk nomor 7 untuk di menu setting ini sendiri akan ada menu change email apabila ingin merubah email, berubah password gitu dan lain sebagainya. Nah ini untuk apabila merubah data ya. Dan untuk yang memang sudah oke, kita klik nomor member untuk melihat informasi dependen atau asuransi pesertanya. Jadi dari satu keluarga itu bisa download hanya satu aplikasi My Ad Medica, yang mana untuk pasangan dan anaknya itu akan bisa dilihat di dalam satu aplikasi ini. Dan ini ada informasi yang sudah terhubung ya atau terpairing. Dan untuk prinsipal dapat melakukan switch account pada dependen yang dimiliki. Contoh untuk pasangan dan anaknya sendiri, ini bisa switch account. Jadi atas nama Dami Dimas ini contoh ada pasangannya namanya ada Maulani, ada Prasetyo seperti itu. Dan ini bisa dilihat masing-masing untuk My Ad Medica e-cardnya. Untuk apabila memiliki banyak polis dan bekerja sama Ad Medica itu bisa dilihat juga dalam satu aplikasi ini.
Menu info member. Dan di sini akan terlihat untuk pesertanya sendiri. Ada member info, benefit, dan periode efektifnya itu sendiri. Nah, seperti ini. Ini card number-nya memang sudah di pairing. Lalu ada posisinya sebagai apa, prinsipal atau memang dependennya. Dan ini ada nomor polis dan tanggal lahir, dan benefit yang didapatkan apa saja dari sini bisa dilihat. Dan ini bisa dilihat di ringkasan sini ya, menu sebelah kanan bawah. Dan untuk benefitnya sendiri bisa dilihat di yang sebelah kiri ini. Apabila diklik akan muncul tampilan seperti rawat gigi, apakah yang didapatkan untuk benefit maksimalnya, untuk limitnya, dan sisa limit sekali lagi tidak bisa dilihat di sini ya. Dan ini misalnya ada persalinan, kacamata, dan lain sebagainya. Oke, nah untuk seperti ini menu benefitnya, dan lalu template untuk melihat detail manfaat seperti saya disebutkan tadi. Nomor 3 adalah template untuk melihat detail manfaatnya dan detail penjaminan manfaat yang dimiliki. Contoh untuk rawat gigi. Nah, di sini yang di dalam rawat gigi ini Bapak Ibu mendapatkan apa saja, misalkan ada biaya obat, untuk obatnya itu maksimalnya berapa, lalu ada pembedahan kompleks, lalu ada perbaikan, rawat gigi dasar, gigi pengganti gigi palsu dengan limitnya per tahunnya berapa, akan terlihat di sini. Dan ini untuk history claim bisa dilihat juga di aplikasi Mayat Medika, khususnya untuk yang memang cashless ya, itu mungkin bisa dilihat di sini. Akan terlihat bahwa memang untuk klaim yang memang dilakukan itu apa aja sih. Nah, ini bisa dilihat di sini. Misalkan providernya itu sudah tertera di Rumah Sakit Pondok Indah dengan kapan masuknya, kapan keluarnya, lalu benefit yang memang digunakan di Rumah Sakit Pondok Indah ini apa aja, misalkan rawat jalan atau rawat inap dan lain sebagainya. Di sini ada yang memang. Nah, contohnya ini kwitansinya ada 290.000, yang di-approve hanya 155.000, lalu ada excess biasanya. Seperti itu. Dan untuk melihat provider itu bisa lihat juga di aplikasi Mayat Medika ini, di partner provider bisa diklik, akan muncul untuk pencarian rumah sakit. Apabila memang belum terlihat di sini, mau di search juga boleh. Dicari, ada kolomnya. Nah, di sini akan terlihat lokasi kita di mana, posisi kita untuk GPS-nya. Untuk yang terdekatnya bisa dilihat juga. Terus apabila ingin mencari rumah sakit yang diinginkan bisa di search di atas. Apabila sudah search akan muncul rumah sakit terdekat yang memang berada dekat lokasi kita. Seperti ini, yang lebih dekatnya Sehat Selalu dengan posisinya kita di sini, maka rumah sakitnya akan ada di sini. Ini untuk aplikasi Mayat Medika. Lalu ini untuk teleconsultation mungkin kita nggak kayak ini ya. Ini untuk ikatnya. Pada saat kita ingin melakukan penggunaan ikat, itu kita melakukan aktivasi dulu melalui Kiret. Kiret ini contoh ini ada di sini Pak, kolom menunya bisa diklik. Dan di dalam ini juga akan terlihat untuk panduan aktivasinya untuk ikatnya. Oh, Kiret panduan. Contoh jenis ID yang Anda gunakan, masukkan nomor ID yang tertera kartu. Nah, ini seperti ini semua. Setelah oke, setelah klik ini akan muncul keterangan ini, langsung saja diklik oke. Dan ini langkah-langkah aktivasi atau registrasinya.
masukkan email address di nomor 1, lalu input nomor identitas, nomor 3-nya foto identitas. Jika ini ke nomor identitas sesuai foto identitas, maka dapat lanjut diproses. Jika tidak sesuai, akan muncul error seperti ini. Lalu nomor 4 ada foto selfie. Nomor 5, setelah oke semua, lalu klik aktivasi. Keluar Jadi, pemberitahuan kira-kira kalau mau akan mengaktifkan dikirimkan ke email member. mengaktifkan member ini, Untuk eligibilitasnya sendiri itu tetap Kirat, lalu Kirat menggunakan browser itu biasanya dengan Google Chrome. Lalu setelah itu scan QR yang tersedia di provider. Apabila memang sudah aktivasi tadi, lalu melakukan scan QR yang memang ada di provider atau rumah sakit yang di APPS-nya. Lalu setelah sukses terscan, maka akan muncul LA yang akan dikirimkan by email ke email Bapak Ibu sekalian untuk LA-nya ya. Bisa ditunjukkan ke rumah sakit. Mohon maaf, sebentar. Tuh, HP-nya Samsung ya. tahu aja Bapak ini. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin yang bisa saya jelaskan sedikit terkait untuk apabila menggunakan ikat di rumah sakit ya. Dan contohnya juga seperti ini, ada eligibilitas kiratnya, itu untuk kembali untuk membatalkannya. Nah ini seperti ini, pembatalannya juga sama. Klik, masukkan foto, dan di QR-nya sendiri akan terlihat. Untuk keterangannya sendiri di email ya, akan dikirimkan by email sendiri untuk LOC-nya. Baik, sampai sini mungkin. Ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, HP-nya Samsung.